Halo guys, selamat siang. Hari ini aku pengen review Honda CR-V yang tipe Prestige ya. Untuk tidak membuang waktu, mari aku mulai saja. Dimulai dari eksterior dulu ya. Nah, untuk Honda CR-V yang Prestige ini, untuk lampu headlight dan juga lampu jauh itu menggunakan LED. Lalu di sini dia ada lampu LED atau lampu senjanya. Dan lampu LED yang di atas ini dia difungsikan sebagai lampu sein. Tapi lampu seinnya ini dia model sequential ya. Dan di tarikan sini dia terdapat list chrome ya di sini. Lalu untuk grill mesin dia berwarna hitam glossy. Dan ini dia ada sensor Honda Sensing-nya ya di sini. Untuk list bumper dia berwarna hitam doff juga. Begitupun juga di atas dia untuk di sini dia ada aksen chrome-nya juga ya. Nah, ini dia penampakannya. Untuk fog light dia menggunakan proyektor LED ya. Lalu di atasnya dia terdapat sensing radarnya juga ya. Nah, ini dia mesinnya ini menggunakan 1500 cc, tapi dia sudah menggunakan turbo juga ya. Tenaga yang dihasilkan adalah 190 horsepower serta torsi yang dihasilkan adalah 240 Nm. Dan pengatupannya sistemnya dia adalah VTEC. Dan penggeraknya sih ini roda depan ya untuk CR-V. Lalu untuk ruangan mesin dia sewarna dengan body. Dan di atas untuk kap mesin dia sewarna dengan body juga dan ada peredam kap mesinnya juga dan terdapat juga ada karetnya ya. Lalu untuk ABS dia modulnya ada di sini ya. Nah, ini dia penampakannya ya. Nah, ini dia tampilan samping dari Honda CR-V ya, yang tipe Prestige. Kita bahas untuk velgnya dulu ya. Nah, untuk velg sih dia menggunakan two-tone polish ya. Dia ada warna silver dan juga berwarna abu-abu. Dan rem depan dia sudah menggunakan cakram ya tentunya. Dan ban yang dia gunakan adalah bermerek Bridgestone Dweller HL yang menggunakan rim 18 ya di sini ya. Dan di sini dia ada side fendernya juga. Untuk kaca spion, covernya ini dia sewarna dengan body dan di sini dia terdapat lampu sein tapi dia menggunakan LED. Untuk side body dia menggunakan hitam doff dan juga aksen yang berwarna chrome juga ya. Nah, ini dia penampakannya. Lalu untuk handle door dia sewarna dengan body dan terdapat ada akses marquee yang modelnya sentuh atau touchless. Dan window line dia menggunakan chrome. Lalu untuk rem belakang dia menggunakan cakram ya di sini. Nah, untuk shot bodinya ini dia sampai ke belakang ya di chrome-nya ya di bumpernya. Nah, ini dia tampilan belakang dari Honda CR-V ya yang varian Prestige. Dia sudah terdapat defogger, lalu spoiler dan ada high mount stop lamp-nya juga. Lalu di sini dia ada shark fin antena juga. Untuk lampu stop light dia menggunakan LED juga dan lampu sein dia juga sama ya menggunakan LED. Lalu untuk lampu mundur dia masih menggunakan bohlam. Nah, di sini dia terdapat ada list chrome-nya juga ya. Dan ada wipernya juga. Dan di belakang dia terdapat kamera mundurnya juga. Untuk bumper dia menggunakan hitam doff juga ya di sini. Dan terdapat 4 titik parking sensornya juga ya di sini. Lalu ada list yang berwarna abu-abu glossy juga ya di sini. Untuk emblem CR-V, Honda, Prestige dan juga VTEC Turbo itu model timbul ya. Nah, ini dia untuk membuka bagasinya kita hanya sekali klik. Karena kenapa? Mobil ini sudah dilengkapi dengan power bed door-nya juga ya. Nah, dia bukanya secara menyeluruh. Nah, ini dia bagasinya ya, ukurannya ya. Ya, kalau dibilang-bilang mah ini sama ya kayak Pajero sama juga Fortuner kurang lebih untuk ukurannya. Dan dia untungnya sudah ada separatornya juga ya. Untuk bagasinya dan di bawahnya dia terdapat ban serep tapi ukurannya full size ya. Untuk headrest dia bisa di adjust, lalu seat belt di barisan pertama
dia pun bisa di-adjust juga. Nah, di sini dia terdapat lampu bagasinya juga ya. Oke, ini dia kalau misalnya untuk pengaturan senderan. Lalu di sini untuk tali untuk menarik senderannya ya. By the way, untuk Honda CR-V ini dia split 50-50 ya di barisan ketiganya ya. Lalu di sini dia ada tombol power backdoor-nya juga. Nah, di bawahnya dia terdapat dua mata kucingnya juga ya di sini ya. Dan mufflernya ini asli ya, bukan fake. Nah, untuk tangki bensin dia di sebelah kiri ya. Nah, di pintu penumpang depan dia ada akses markinya juga. Nah, saya ingin mempraktekkan bagaimana sih kalau misalnya menyalakan mesin dari remote ini ya. Teman-teman, kita lock dulu, lalu unlock, lock lagi. Habis itu tekan tombol yang sini ya. Apa yang terjadi? Nah, ini dia mesinnya, dia nyala ya. Apa yang terjadi ya di dalam? AC nyala ya untuk mobil ini. Nah, ini dia tampilan door trim di bagian pengemudi ya. Dia bahannya, nah ini bahannya soft pad ya di sini, dan ada aksen kayu ya di sini. Lalu untuk handle door dia berwarna abu-abu, dan di tempat pengaturan jendela dia ada finishing yang berwarna hitam. Ini untuk auto up and down di bagian pengemudi. Lalu ada window lock, central lock. Ini untuk pengaturan kaca spion, dan ini untuk pengaturan lipatan kaca spion. Dan di sini dia ada soft pad yang berbahan hitam kulit, dan terdapat juga ada jahitan yang berwarna abu-abu asli. Dan di sini dia ada satu cup holders dan juga ada storage area. Dan speaker dia diletakkan di sini ya. Nah, ini dia untuk pengaturan joknya, dia ada lumbar support. Di sini dia ada reclining, sliding, lalu juga height and adjuster di sini. Lalu untuk joknya dia bahannya kulit ya, tapi ada jahitannya ya di sini ya. Dan di sini dia terdapat motif perforatednya juga ya di sini. Lalu di samping sini dia terdapat tombol start stop engine button yang kisinya berwarna silver. Ini untuk power backdoor, mematikan stability control. Ini untuk mematikan forward collision mitigation, dan ini untuk pengaturan lane keeping assist. Dan di sini dia terdapat storage area. Ini untuk membuka kap bensin, di sini untuk membuka kap mesin. Lalu di sini dia ada side airbagnya juga. Nah, ini untuk pengaturan open close area juga ya di sini. Nah, di sini dia terdapat tweeternya juga, dia ada dua ya. Nah, ini dia penampakannya. Nah, ini dia kuncinya ya, dan dia juga ada untuk power backdoor-nya juga di remote ini. Kita taruh dulu kuncinya. Pertama-tama kita nyalain kelistrikannya dulu. Nah, apa yang terjadi di head unit? Dia ada animasi lambang Hondanya, dan dia ada peringatan sebelum berkendara. Nah, ini dia untuk tampilan MID-nya. Untuk RPM dia dual dial sweeping ya di sini ya. Kita injak rem dulu untuk menyalakan mesin. Lalu tekan tombol start stop engine button di sini. Nah, ini dia suara mesinnya. Dia sudah menggunakan power steering, dan ini dia bunyi klaksonnya. Dia premium. Lalu di sini ada tombol AC. Ini untuk menyalakan dan mematikan. Ini untuk pengaturan open close air, rear defogger, front defogger. Lalu ini tombol mematikan dan menyalakan AC. Ini untuk pengaturan fan speed, dan ini untuk tombol climate. Lalu dia ada dual climate control juga di sini. Dan ini tombol AC, tapi secara auto ya di sini ya. Oke, kita akan membahas dulu ya untuk masalah MID-nya.
dia ada apa aja sih di sini. Oh, ini ternyata di sini dia ada tombol trip A, trip B juga ya di sini. Nah, ini dia untuk pengaturan MID, dia ada apa aja ya. Dia ada mengenai konsumsi bahan bakar. Ini untuk pengaturan kecepatan rata-rata dan berapa lama kita berkendara. Ini untuk mengenai istirahat. Ini untuk pengaturan settings ataupun yang lain-lain. Dan ini untuk pengaturan multimedia, ini untuk telepon, ini untuk blank, dan ini untuk informasi. Untuk di sini dia terdapat pengaturan head unit ya di sini. Nah, ini dia. Lalu di sini dia ada pengaturan Bluetooth atau telepon. Ini untuk pengaturan cruise controlnya juga. Dan ini ada lane keeping assist, dan dia sudah dilengkapi dengan adaptive cruise controlnya juga. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan dual SRS airbag juga ya di sini ya. Untuk setir dia bisa di adjust, tapi tilt, dan ada teleskopiknya juga di sini. Oke, kita beralih ke head unitnya dulu ya. Nah, ini dia untuk head unitnya. Dia ada audio. Nah, untuk audionya dia ada FM, AM, USB, iPod, Bluetooth, mengenai semacam Apple CarPlay dan juga Android Auto. Itu pun juga yang ini. Terus dia juga ada info. Nah, ini dia ada info mengenai berkendara ataupun yang lain-lain. Lalu di sini ada smartphone connection. Nah, ini dia. Lalu phone yang sudah saya bahas tadi. Phone ini maksudnya telepon, sorry. Ini ada setting, application list. Dia ada instrument panel. Nah, ini untuk konfigurasinya. Ya, kosong gitu. Dia ada home, audio, telepon, back, dan ini untuk pengaturan redup cahayanya head unit ya. Di sini dia ada tombol volume ya. Ini untuk mematikan head unit ya di sini. Lalu mobil ini sudah dilengkapi juga dengan lampu hazardnya juga. Untuk transmisi dia menggunakan CVT, dan mobil ini sudah dilengkapi dengan EPB dan juga ada brake holdnya juga ya. Dan dia ada eco mode-nya juga. Dan mobil ini sudah dilengkapi one turn signalnya juga. Dia ada saklar headlight dan juga ada saklar auto headlight dan juga saklar fog light, dan juga ada saklar wiper depan dan juga wiper belakang. Dan di bawah sini dia terdapat storage area depan, 2 cup holders. Lalu juga dia ada armrestnya juga ya di sini. Dan ada center console-nya juga. Dia bisa di separator juga. Nah, di sini dia ada power outlet, maksimal dayanya 180 dan 12 volt. Nah, di bawah sini dia terdapat USB. Nah, ini dia untuk USB portnya, dia ada 2, yang satu ke head unit, yang satunya lagi untuk ngecas. Nah, di sini dia terdapat laci, tapi laci ini dia soft opening ya. Lalu di pilar A dia terdapat side airbagnya juga ya. Nah, ini dia penampakannya. Lalu di sini dia ada sun visor, tapi dia ada cerminnya juga ya di sini ya. Nah, ini dia, tapi dia nggak ada lampu.
Begitupun di bagian penumpang depan dia ada cerminnya juga nih. Nah, nggak ada lampunya juga. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan day night view-nya juga ya di sini ya. Lalu di sini untuk membuka sunroofnya ya di sini ya. Nah, kalau misalnya kita sekali klik baru setengah kebuka. Nah, dia bukanya cuma segini aja. Nah, kalau tutup dia sih sekali klik ya. Nah, di sini dia untuk membuka tirainya juga ya, sampai ke belakang. Dia bisa sekali klik. Begitupun juga untuk menutupnya juga. Dia ada door warning light, lalu menyalakan lampu LED di sini, dan tempat naruh kacamata. Oke, mobil ini sudah dilengkapi juga dengan pedal shift-nya juga ya. Nah, ini dia door trim di barisan kedua Honda CR-V ya. Nah, untuk door trimnya ini dia terdapat satu cup holders dan juga ada storage area kecil dan yang besarnya. Lalu ini untuk pengaturan jendela penumpang barisan kedua. Dan mobil ini sudah dilengkapi juga dengan tweeternya juga. Nah, ini dia ada speakernya juga. Untuk handle door dia berwarna abu-abu juga ya, dan wood panel dia ada ya di sini. Dan di sini dia ada soft pad yang berbahan kulit yang berwarna hitam. Nah, untuk di sini dia terdapat pelipatan senderannya juga. Lalu di bawahnya dia terdapat posisi ya di sini ya, dia model tarik kayak gini. Oke, sekarang saya udah berada di barisan kedua Honda CR-V ya. Nah, ini posisi mengemudi saya di sini dengan tinggi badan saya 171 cm. Ini legroomnya mementok ya. Dan bagaimana dengan headroomnya? Ya, kalau headroom sini mah masih ada ya space-nya ya. Nah, di Honda CR-V yang Prestige ini dia terdapat double blower-nya juga. Dia ada open close area juga. Dan ada USB port charging di sini 2,5 ampere ya maksimal dayanya ya. Lalu di sini dia terdapat armrest-nya juga dan ada isofix-nya juga ya di sini ya. Nah, ini dia tampilan dashboard dari Honda CR-V yang varian Prestige ya. Nah, ini dia penampakannya. Lalu di barisan kedua kanan ini dia terdapat hooknya juga loh. Nah, ini dia ada lampu kabinnya juga ya di sini. Nah, lalu Honda CR-V di pilar C dia terdapat side curtain airbag-nya juga ya. Nah, ini dia penampakannya. Oke, sekarang saya ada berada di barisan ketiga Honda CR-V yang varian Prestige. Nah, ini posisi duduk saya. Legroomnya sih ini mau mentok ya. Dengan tinggi badan saya 171 cm. Dan bagaimana dengan headroomnya? Ya, kalau headroom sini mah masih luas ya di sini. Nah, ini dia penampakannya. Nah, untuk di barisan ketiga dia ada cup holdernya, tapi dia kayak gini ya modelnya ya. Begitupun juga di sebelah kanan juga di sini. Lalu di sini dia ada storage area juga. Lalu di kiri pun dia juga ada loh. Nah, saat curtain airbag yang di barisan ketiga dia malah diletakkan di plafon loh. Lalu di sini dia ada top tether. Dan untungnya Honda CR-V ini dia mengerti banget. Dia ada double blower-nya juga. Nah, ternyata Honda pengertian banget nih. Dia ada hand holdernya ya. Jadi kalau misalnya mau keluar dari barisan ketiga, kita tinggal nahan buat yang ini aja. Begitupun juga di kanan dia juga ada loh. Nah, ini dia tampilan door trim di bagian penumpang depan ya. Dia ada ya, untuk tampilan door trimnya sini masih sama ya kayak di bagian pengemudi. Yang bikin beda dia ada pengaturan jendela penumpang depan dan juga ada central lock-nya juga loh. Sisanya sih masih sama ya. Nah, ini dia penampakannya. Lalu untuk pengaturan joknya dia ada sliding dan ada reclining juga ya di sini. Dan di kiri dia terdapat side airbag-nya juga.
Nah, ini dia untuk penampakan dashboard kalau misalnya dilihat dari samping. Nah, ini dia penampakannya. Ya, sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini ke teman-teman kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah!